DPD IAP Provinsi Jambi yang telah memfasilitasi terlaksananya kegiatan ini dan rutin dilaksanakan setiap hari Rabu dan hari Sabtu. Baik Bapak Ibu, selanjutnya saya akan membacakan sedikit terkait apa itu BIM. BIM Building Information Modeling adalah suatu metode berbasis teknologi untuk merancang dan mengelola proyek konstruksi menggunakan model digital 3 dimensi. Dalam BIM, semua data terkait proyek seperti dimensi bangunan, material yang digunakan, biaya, jadwal, hingga analisis performa bangunan dikelola dalam satu platform. Dengan demikian, BIM memungkinkan kolaborasi lebih efektif antara berbagai tim seperti arsitek, insinyur, dan kontraktor. Selanjutnya, selamat pagi dan terima kasih kepada Bapak narasumber kita yang terhormat, Bapak Vito Borkat Harahap, ST MPWK MMG. Selamat bergabung Bapak. Ya, selamat pagi, Bu. Terima kasih. Baik. Beliau merupakan Ketua Tim Data dan Manajemen Aset pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Saya izin membacakan beberapa profil beliau. Beliau merupakan kelulusan pada Institut S2-nya Institut Teknologi Bandung tahun 2019 dan S1-nya beliau di Institut Teknologi Bandung juga pada tahun 2010. Beliau memiliki riwayat pekerjaan pada tahun 2021 hingga 2023 merupakan fungsional jalan dan jembatan ahli muda. Pada tahun 2023 hingga 2025 beliau merupakan subkoordinator data dan sistem informasi. Dan sampai dengan saat ini beliau merupakan Ketua Tim Data dan Manajemen Aset pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Baik, demikianlah sekilas profil dan pengalaman beliau. Dan selanjutnya tanpa mengurangi rasa hormat, marilah kita memasuki acara inti. Untuk itu saya persilakan kepada Bapak narasumber kita menyampaikan materi. Kepada Bapak Vito, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih, Bu Selvi dan Bapak Sama-sama. Ibu peserta seminar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Ini tadi sudah diperkenalkan Bu Selvi. Ini saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya gitu ya. Sudah diberikan, dialokasikan waktu dari tadi teman-teman DPD IALKI itu seminggu 2 kali gitu ya Bu ya. Hari Betul Rabu Pak, dan betul. Sabtu. Rabu dan Sabtu. Itu berarti topiknya beda-beda gitu, Bu? Ya, selalu berbeda topiknya. Kadang Oh, ya. jalan, konstruksi, atau pengadaan barang jasa gitu, Pak. Oh, siap. Berarti izin, ini lagi Ya. giliran yang jalan. Saya dari Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU, jadi dari Kementerian. Ini dari Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan. Saya dari Subdit Data dan Sistem Informasi. Nah, mungkin izin saya langsung mulai ya, Bapak Ibu. Ya, Pak. Baik, mungkin ini saya coba awali, kelihatan paparannya. Iya, terlihat Pak, udah jelas. Oke, terima kasih, Bu. Jadi nanti outline materi hari ini tadi diberikan waktu 45 menit, berarti ini sampai sekitar jam berapa nih? Jam setengah 11 berarti ya? Sampai jam Eh, setengah ya, 11. boleh tentatif juga tidak apa-apa, Pak. Kalau misalnya Oke, dikira materinya masih agak banyak, boleh dilanjutkan. Tapi kira-kira sekitar 10 atau 15 menit sebelum sesi tanya jawab, kita boleh spare waktu untuk tanya jawabnya, Pak. nah, siap. Terima kasih, Bu. Oke, Baik, siap, Pak. nah ini outline-nya, jadi rencananya nanti akan saya coba jelaskan terbagi jadi 6. Jadi yang pertama itu eh, timeline ya, timeline lini masa.
BIM di Kementerian PU ini, khususnya Bina Marga itu perkembangan seperti apa. Terus yang kedua, ada beberapa NSPK, norma, norma standar pedoman regulasi lah ya, terkait BIM yang sudah kita coba buat kerjasama juga dengan instansi lain di PU gitu. Terus yang ketiga ada studi kasus. Nanti yang ada di Jambi juga saya coba tunjukkan satu slide. Terus yang keempat, pemanfaatan BIM dari sisi manajemen. Jadi manajemen data digital kita, terutama informasi ya. Kan di BIM itu ada I-nya itu information ya. Terus yang kelima, eh, sustainability penggunaan gitu. Jadi ini bukan cuman gimmick gitu dipakainya buat keren-kerenan, memang dibutuhkan jangka panjang buat manajemen aset. Yang nomor 5, serta merencana pengembangan-pengembangan kecil ke depannya supaya lebih apa namanya ya, lebih lebih bermanfaat gitu. Ya, jadi mengulangi tadi yang disampaikan Bu Moderator, singkat apa namanya ya, summary dari BIM. BIM itu sebenarnya jangan dibuat, kalau dari saya pribadi ya, jangan dibuat ada istilah sih. Itu eh, mungkin kita mindsetnya BIM itu ya pekerjaan konstruksi sehari-hari saja. Cuman sekarang sudah digeser karena semua kita menggambarnya juga sudah digital, menganalisa juga pakai software, koordinasi juga pakai digital gitu. Nah sekarang jadi ya bisnis proses konstruksi biasa aja, cuma berbasis digital. Jadi tidak ada 3D 3D-nya, nggak usah jadi bikin takut. Nah, izin Bapak Ibu, saya eh, dari Bina Marga itu bertanggung jawabnya itu khusus ini berdasarkan peraturan Menteri PU. Jadi tusi kita bertanggung jawab dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan penyelenggaraan jalan, khususnya pengelolaan jalan nasional. Nah, ini kita kebijakan itu menuju ke programnya Pak Presiden yang diturunkan dengan dari Pak Menteri yang sekarang yaitu PU 608. Nah, ini mungkin misalkan sudah pernah disampaikan, tadi juga saya lihat peserta juga banyak yang dari teman-teman PU ya, mungkin yang sering juga. Ini saya coba remind sedikit. Jadi 608 itu 6-nya terkait ICOR, Incremental Capital Output Ratio. Jadi rasio agar bagaimana investasi di Indonesia itu lebih efisien, semakin kecil semakin bagus. Nah ini kita targetkan di bawah 6%. Terus kemiskinan 0% di 2029 ini ya. Dan juga pertumbuhan ekonominya 8%. Nah, salah satu eh, penyelenggaraan infrastruktur yang bisa mendukung 6, 0, dan 8 ini, salah satunya adalah eh, jalan dan jembatan. Nah, kami dari Kementerian PU itu mengelola kewenangannya di sisi nasional. Jadi jalan nasional dan jembatan nasional. Ini relatif masih sama, ini dari 10 tahun terakhir ya, 47.000 kilometer jalan nasional kita yang apa namanya center line-nya. Lalu jembatan kita ada 562.000 meter. Itu kalau di jumlah ada sekitar 13.000 lah, 13.000 jembatan nasional. Nah, untuk mengelola tadi, terutama secara manajemen aset Pesit Lakomnya gitu ya, lebih lebih baik, itu kita sudah sesuai tema di seminar hari ini, Goes Digital gitu kan. Nah, ini sudah kita mulai udah lama sebenarnya. Eh, izin Bu Selvi ini kalau saya zoom kelihatan nggak ya? Bapak Ibu ini atau saat saya zoom ini layarnya kelihatan kah? Atau Kelihatan, Bu Pak. Selvi? Kelihatan ya? Tap- Oke, terima kasih Pak. Tapi kurang kurang terang, kurang jelas. Kurang jelas, oke ya. Ini Kurang karena diperbesar, Pak. Perbesar, Pak. oke, lihat ya, oke. Nah, jadi mungkin saya lanjut. Eh, di sekitar 6 tahun yang lalu gitu, kita mulai dari wadahnya dulu. Jadi untuk penggunaan BIM itu wadahnya itu sudah mulai kita coba inisiasi. Jadi istilahnya kalau dalam bahasa internasional itu common data environment. Jadi gimana caranya si aset digital ini ditaruh dalam satu wadah. Ini sudah kita coba dari 2020. Kita memilih
keluaran dari Autodesk gitu pertimbangannya, karena teman-teman di Indonesia kan udah biasa pakai AutoCAD nih, AutoCAD tuh pindah ke yang 3D-nya Civil 3D. Jadi environment-nya kita cari yang sudah biasa gitu tampilannya dan juga paling matang. Nah, kemarin kita pilih CDE-nya pakai Autodesk Construction Cloud. Nah, setahun selanjutnya, sorry, di tahun depannya lagi 2021, itu mulai tuh kita keluarkan pedoman dari Dirjen Bina Marga. Jadi pemanfaatan BIM di perencanaan dan konstruksi. Itu kita apa namanya ya, kita batasi lingkupnya. Lalu di tahun sedepannya, di 2022, ini sudah langsung kita praktekkan di eh, leger jalan. Jadi leger jalan udah digital sekarang, leger jalan 3D itu mulai 2022 itu didorong di jalan tol. Di jalan tol, jadi teman-teman jalan tol kan wajib bikin leger ya, di jalan nasional. Itu kita masukkan ke teman data environment tadi. Nah, jadi itu masuk jadi 3D. Nah, lalu kita juga karena sudah banyak aset yang sudah terbangun gitu ya, sudah terbangun, jadi kita masukkan BIM-nya itu belakangan. Jadi istilahnya itu scan to BIM. Jadi scan to BIM itu setelah terbangun baru kita scan, 3D digitalnya baru kita masukkan ke CDE untuk kita isi-isi informasi dalamnya. Lalu agar rutin di apa namanya dipantau gitu, dimanfaatkan, dievaluasi, kita bikin Monef. Kita bikin Monef itu dulu bahkan seminggu sekali. Seminggu sekali itu pada saat inisiasi awal itu seminggu sekali kita Monef tuh proyek-proyek, terutama di IKN, ini masih masa-masanya IKN pembangunan, itu bahkan dipisah ya, ada BIM yang terkait IKN sama yang proyek strategis lainnya. Lalu di 2023 ini kita juga coba mulai meningkatkan gitu. Kita bikin klasifikasi objek BIM yang mengikuti klasifikasi internasional, istilahnya itu ada master format. Tujuannya supaya bisa diotomasi apa yang ada di spek Bina Marga. Kan salah satu UNOR yang ada spesifikasi umum untuk pembayaran itu di PU Bina Marga ya. Mungkin UNOR lain mungkin ada beberapa yang belum. Di Bina Marga itu item pembayarannya per divisi. Nah, itu kita kodifikasi, kita bikin template-nya. Jadi semua yang dibikin modelnya itu nanti bisa langsung pakai. Nanti saya tunjukkan di depan. Lalu kita bikin, karena datanya sudah ada digital semua, jadi apa yang ada di nyata, di digital kita bikin gambarannya. Jadi digital twin itu kita bikin konsepnya. Lalu 2 tahun lalu, 2024, nah ini sudah banyak proyek yang selesai. Kayak IKN itu sudah selesai. Nah, jadi kita melangkah satu step lagi, apa yang udah dibuat di BIM masuk di CDE saat serah terima proyek gitu ya, PHO. Yang di PHO-kan itu bukan hanya proyeknya, bukan hanya yang sudah terbangun, tapi digitalnya, kalau istilahnya as-built drawing ya, ini semua yang ada as-built digitalnya sama reviewnya itu sama model 3D-nya dan semua mau 4D-nya, 5D sampai 7D-nya, kita cek kualitasnya. Nah, itu mulai 2024. Nah, terus ada juga kita coba, karena jalan ini kan infrastruktur memanjang gitu ya. Jadi untuk bikin data itu agak sulit kalau spot-spot nggak kayak bangunan, gedung gitu. Nah, ini kita sempat menguji coba pemanfaatan mobile mapping system atau MMS yang 3D ya untuk bikin sama lah ya, scan to BIM bisa untuk data yang lain juga buat operasional maintenance. Nah, ini berjalan 2025 tahun lalu sampai sekarang. Ini kenapa dibikin 2 tahun ini ya, prosesnya yang memang relatif sulit. Ini yang mau kita naikkan satu step lagi. Jadi kita mau, karena semua udah ada 3D-nya, udah ada file digitalnya, udah masuk speknya, udah ada item pembayaran, udah ada kodenya. Pengennya itu, ngecek progres juga udah, pengennya itu pembayaran prestasi pekerjaan, MC gitu ya, MC-nya berbasis BIM. Mungkin nggak full, jadi kemarin kita pelajarin cara ngukur, cara penilaian, kayak gimana, nanti saya coba jelasin progresnya. Ini lagi kita mau majuin ke APIP, dari BPK udah ngikutin, ini kita mau ke Ijen, nanti kira-kira bisa nggak hasil yang di BIM bisa langsung dibuat apa klaim prestasi gitu, jadi nggak kerja dua kali, udah digital masih di print reportnya lagi ya. Nah, terus yang terakhir juga mengintegrasi CDE dengan
tanda tangan elektronik. Jadi full keluarannya itu yang sudah di approve, nggak hanya di kertas di scan. Jadi memang tanda tangan elektroniknya ada di apa namanya di BIM-nya. Cuma ini ternyata nggak semudah yang kita bayangkan karena harus bisa di trace ya, dan juga bisa dicek secara legal. Itu nanti saya coba cerita. Nah, jadi kira-kira ini perjalanannya udah sekitar 6 tahun, lumayan banyak yang dikerjakan. Ini izin saya lanjut. Hmm. Nah, ini pedomannya. Ini pedoman kita yang terakhir, yang terbaru, ini 2023. Ini Bapak Ibu bisa cek di web Bina Marga, bisa di screenshot atau pakai handphone juga bisa dicek QR-nya. Jadi bisa googling juga, search-nya di googling, pedoman BIM gitu. Nanti keluar, ini sudah terkait jembatan ya. Ini kita keluarkan di 2023, jadi 3 tahun yang lalu. Isinya itu ada jenis pekerjaan apa saja yang menerapkan BIM, organisasinya nanti pengelolaan BIM seperti apa, anggaran yang dibutuhkan untuk pengelolaan BIM diatur di sini, kebutuhan informasi minimum, kalau istilahnya mungkin teman-teman yang udah familiar LOD gitu ya, itu di setiap tahap ada apa saja minimumnya, itu untuk ketentuan umumnya. Ketentuan teknisnya kita masukkan di sini, di dalam pedoman ini ada sumber dayanya, terus planning rencana pelaksanaan BIM-nya ada apa saja diatur di situ, ketentuan 3D, 4D, dan 5D, lalu klasifikasi objek, jadi model digitalnya ya, klasifikasinya diatur di sini, penggunaan TDE tadi, Common Data Environment juga. Nah, terus ini mungkin yang pada khawatir biasanya keamanan data dan serah terima tadi ya, buat saat di akhir project. Ini diatur di sini semua. Nah, lalu di 2023 juga, sama ada yang lebih cepat sebelumnya, itu kebetulan di Bina Marga sedang membuat pedoman untuk konsultan. Nah, ini dibikin pedoman cara membuat KK-nya. Jadi saat kita pengen melakukan jasa konsultansi, nyalakan KK-nya apa, ditulis. Ini ada pedoman menyusun KK. Baik yang perencanaan sama pengawasan. Nah, di situ kita selipin. Jadi pakai BIM gimana? Jadi kalau ingin menggunakan BIM pada saat jasa perencanaan, diatur di sini. Dan juga pada saat pengawasan gimana? Diatur di sini. Yang di satu di pedoman nomor 2 2023, satu di pedoman nomor 6 2022. Jadi Bapak Ibu nanti bisa scan juga, cek di situ ada apa aja di sana. Itu sedikit sih poinnya, tapi intinya kalau mau nyari BIM udah ada patokan. Jadi bisa bikin KAK-nya, ikutin di sini. Itu ada mulai dari kualifikasi dan persyaratan personel BIM. Ini mungkin terkait sama teman-teman DPD IALKI juga ya, itu apa namanya buat sertifikasinya ya di LPJK. Terus ada rencana pelaksanaannya, ruang lingkup khusus perencanaan, terus tadi sama kebutuhan informasi minimum, dan teman-teman perencana nanti ngapain aja di Common Data Environment. Untuk yang sama, ini lebih sedikit porsinya, karena kan pengawasan paling hanya menggunakan CDE ya, itu bisa dicek. Itu peran konsultan supervisi dalam implementasi BIM apa, terus kualifikasi dari persyaratan personal BIM apa buat yang pengawas, CDE sama dokumentasi berbasis BIM, pelaporannya gimana? Ini ada di peraturan ini. Terus yang terkait lagi, untuk jalan tol, mungkin ada teman-teman di sini yang kontraktor jalan tol, itu untuk rencana teknik akhir, jadi RTA, ini kemarin sudah kita keluarkan di, bukan pedoman ya, SOP saja. Jadi setelah fase technical review, jadi rapat teknis gitu, itu sebelum rapat di ini ada pre-handover untuk mengecek kualitas data BIM. Nah, jadi tadi kami ya dari Direktorat Bina Teknik Jalan Jembatan akan melakukan pemeriksaan hasil penyampaian tindak lanjut pembahasan teknis. Jadi apabila dokumen BIM-nya tadi sudah memenuhi standar dan kesesuaian dari penyusunan RTA-nya, dilanjutkan. Nanti dibuatkan nota dinas, isinya hasil evaluasi. Tapi kalau belum sesuai, nanti Bintek akan mengirimkan surat tanggapan ke pemohon
untuk memperbaiki dokumen berbasis BIM. Itu tadi jadi buat, saya ulang ya. Jadi ini ada pedoman umumnya 2023, KAK untuk perencanaan pengawasan adat, terus ini buat tol, dan ini yang terakhir. Biasanya itu pertanyaannya ada dasar pembiayaannya seperti apa. Nah ini muncul di spek. Jadi spesifikasi umum 2025 itu sudah diatur dan juga sudah ada AHSP-nya, itemnya. Di sini diatur detail di spek 2025. Bisa di googling lagi, nanti bisa ada di web Bina Marga, bisa di download. Intinya itu adalah untuk perangkat keras BIM sama software BIM. Nah itu yang dipakai selama masa pelaksanaan itu diukur berdasarkan gabungan pengadaan semua fasilitas dan sarana serta pembayaran bulanan. Untuk pengukuran pembayaran bulanan, maka semua yang disyaratkan harus dipenuhi terlebih dahulu. Nah, kalau belum, nanti dicek secara proporsional gitu ya. Nah, ini untuk analisa diatur di situ bagi penyedia jasa yang melakukan penyewaan komponen software minimum 1 tahun dan memiliki kontrak yang tidak dalam kelipatan 1 tahun. Nah, ini kalau misalkan apa namanya kelipatan dibulatkan ke atas ya, nanti ada bukti buat dasar perhitungan. Nah, ini cara perhitungannya kita tulis di sini di speknya. Misalkan sudah terbayar, sudah di apa namanya ya, sudah terpasang gitu, ini dibayarkan 25%. Lalu 75-nya dibayar secara angsuran atas dasar bulanan secara proporsional berdasarkan MC tadi ya, progres yang disetujui pengawas pekerjaan. Nah, ini dibayarnya dalam bentuk lamsam. Jadi intinya ini adalah kompensasi atas penyewaan perangkat keras dan perangkat lunak, jadi laptop sama softwarenya itu dipersilakan diganti. Nah ini yang dasarnya lagi terkait mungkin terkait LPJK juga nih, SKKNI. Nah ini SKKNI-nya kebetulan lebih baru daripada pedomannya. Ini SKKN-nya itu, keputusan dirjennya itu 2024, terus ada SKKN-nya 2023. Ini aturannya agak berbeda karena yang pedoman 2023 ini kita bikin duluan gitu ya. Tapi pada prinsipnya kita sekarang mengikuti yang ada di peraturan Dirjen Binkon sama SKKNI. Nah di sini dibagi dua, jadi ada tenaga ahli buat BIM sama teknisi analis operator. Nah yang diatur di Binkon ini jabkernya, jadi jabatan kerja sama jenjang kualifikasi. Jadi sini yang diatur nih, yang di tabel ini bentuknya tenaga ahli dibagi ada dua, Madya sama Muda, dia jenjang 8 sama 7. Terus kalau yang apa namanya dan terampil ya, kompetensi teknisi, analisi dan operator ini dibagi dua lagi, ada teknisi, ada operator. Yang teknisi itu koordinator BIM paling tinggi itu jenjang 6. Modeler BIM dibagi dua tergantung keahlian. Terus operator ada yang buat juru gambar sama juru gambar pemula 3 sama 2. Ini terkait kompetensinya adanya di keputusan Kemenaker tahun 2023 ini yang SKKN. Jadi saya ulangi, sudah ada jabatan kerjanya diatur 2024 seperti ini jenjangnya. Tapi untuk kompetensinya diatur dari turunannya ada di SKKNI nomor 2023. Jadi kira-kira itu Bapak Ibu buat dasar ya, dasar-dasar kenapa dipakai. Jadi intinya BIM ini udah nggak dipisah-pisahin lagi, udah wajib. Kalau di 2023 ini kemarin udah wajib dipakai dimanapun gitu. Ada isu paling terkait pembayaran udah diatur juga di spek. Jadi kalau dari Binkon kemarin ya sudah nggak bisa lagi nggak pakai, udah diatur semua gitu. Jadi gitu izin lanjut. Nah ini tadi regulasi ya, ini studi kasus. Nah ini Bapak Ibu bisa lihat di kiri bawah ini. Ini saya coba kasih contoh pada saat fase FS, feasibility study, dan juga basic design. Ini bisa kita pakai untuk analisa koridor ya. Analisa koridor trase, mau yang mana, itu bisa pakai authoring tools atau software terkait BIM yang 3D, itu bisa. Terus ada data GIS-nya, sama data tanah dimasukin segala macam, bisa nanti. Terus buat analisa teknis juga bisa biasanya untuk basic design.
nanti. Nah, ini tahap selanjutnya DED ya. Buat DED, ini bisa kelihatan di kiri atas, ini buat desain jalan. Terus yang bawah nih buat yang DED jembatan. Nah, buat yang analisa simpang gitu, bisa juga ada buat traffic analysis. Sama mungkin yang pas structural analysis, teman-teman. Nah, ini juga bisa nanti dikonekkan di satu file, satu folder. Bisa jelasin di akhir, akan kita evaluasi juga semua kualitasnya. Terus ini contoh untuk pengadaan lahan. Ini untuk perencanaan bisa kelihatan itu apa namanya apa istilahnya itu petak-petaknya gitu ya bisa kelihatan pengadaan lahannya mau di mana. Nanti kelihatan juga untuk clash detection dari lahan existing ya. Misalkan existingnya seperti apa. Misalnya ini 2 lajur, yang 1 lajur ditabrakan nih ada mediannya. Ini bisa dicek sebelum dia lebih jauh perencanaan. Nah, mungkin teman-teman banyak yang rasa konstruksi. Nah, di konstruksi itu biasanya sih utamanya mastiin apa yang udah didesain sama as-built sama gitu kan. Nah, ini pada saat sudah terbangun bisa dievaluasi dengan apa ya istilahnya itu eh, augmented reality. Jadi datanya sebenarnya dari yang udah dimodelin aja dikasih lihat di lapangan karena sudah tahu koordinatnya di mana bisa langsung ditempelin kelihatan sama atau enggak di bawahnya juga gimana desain pancangnya kelihatan. Nah terus data-data dari trase terus desain itu bisa dimasukkan kalau misalkan ada menggunakan alat berat yang smart itu bisa dimasukkan ntar bisa langsung kelihatan nih sampai timbunannya berapa tingginya sudah sesuai dengan timbunan desain atau belum atau galiannya atau sebaliknya. Ini fase yang terakhir yang tadi saya coba sempat singgung scan to bin. Jadi misalkan ini sudah terlanjur terbangun ini bisa scan. Ini kita contoh pakai drone bisa 2 ada yang pakai laser lidar gitu ya, dan pakai lidar atau bisa fotogrametri jadi pakai foto nanti dibikinin 3D-nya. Nanti setelah di scan ini baru dimodelin. Ini contohnya buat yang teman-teman legar juga biasanya scan to bin tuh. Dia udah terbangun kan teman-teman Paul tuh udah jadi scan baru dimasukin di 3D model ini. Jadi dari scan-nya di model. Ini modelnya itu kalau legar ya bahkan sampai ke median terus rambu ini kelihatan semua. Ini yang markan digambarin semua. Jadi nanti pada saat pengecekan aset sama BPK bisa langsung buka ini teman-teman BPK sama BJT. Itu saya. Nah, ini yang tadi saya sempat singgung ya terkait mixed reality. Ini buat evaluasi sebelum penggunaan pada saat desain juga untuk keselamatan juga bisa utamanya. Ini contoh yang di IKN kemarin yang sih hijau laut di bawahnya udah ada ya. Nah, terus yang kanan tadi apa yang ada di digital asset desainnya pada saat dibangun bisa langsung dicek nih bertampalan atau enggak. Ini kan istilahnya tuh buat pengawas lapangan ya. Udah sesuai belum? Ini bisa dicek aja dengan tablet biasanya. Ini hampir semua BU apa namanya BUMN karya kayaknya udah pakai sudah. Oke, nah ini kemarin konsep kita di 2024 kemarin kita sempat bikin apa namanya konsep di 2026 ini kita bikin beneran kita bareng UGM. Jadi kita kerjasama bareng UGM. Jadi produk dalam negeri gitu dibikin pakai open source software dasarnya dibikin. Tujuannya nanti semua aset digital yang ada di BIM, yang udah di scan, yang di ledger bisa kita masukkan semua, bisa digunakan untuk nanti buat perizinan, buat analisa bencana, buat analisa pengembangan, misalnya butuh pelebaran, dan seterusnya, atau ada retrofit, pakai itu. Terus yang kanan bisa juga untuk dari sisi pemeliharaan. Misalkan SHMS, jadi kita itu ada pasang sensor, Structural Health Monitoring System, di beberapa jembatan khusus,
di mana-mana ya, ada banyak di Suramadu, di, ya banyak lah. Itu sensornya bacaannya bisa dimasukkan di digital twin eh, software, jadi nanti kelihatan bacaan sensornya, jadi alertnya juga kelihatan. Jadi membantu visualisasi dan biar enak aja buat apa namanya pengambilan keputusan melihat. Jadi apa yang terjadi di lapangan sama di data digitalnya, kembarannya gitu, twinnya sama. Gitu. Nanti ke depannya kita lagi coba pasang sensor buat lereng. Jadi buat mitigasi longsor nanti juga bakal dimasukkan sama data topografi ya. Ini lanjut. Nah, ini sebagai contoh Bapak Ibu, karena di Jambi, kemarin saya minta teman-teman ini buat masukin yang Jambinya. Contoh yang di Lencir Tempino. Ini kemarin Satker JBH ya di Balai BPJN Jambi. Ini yang dikerjakan, ini ada main roadnya ada 14 kilo. Jalan aksesnya buat exit ada 1,8 kilo. Ada pile flash, ada IC interchange, ada overpass ada 4, terus underpass ada satu underpass. Nah ini nanti ke setiap setiap apa namanya setiap objek itu digambarkan. Ini contohnya, contoh file flat di STA 148 sampai 150 ini file digambarin. Nanti itu eh, bisa untuk semua tadi. Ini buat clash detection. Jadi ini terlalu kecil ya. Ini bisa kita lihat nih, ada yang tabrakan ini nanti secara desain ini. Jadi bisa harus dievaluasi sama teman-teman eh, sama teman-teman kontraktor, sama PPK-nya, sama BUJT-nya dicek di approve atau belum si kelasnya. Terus ini contoh scheduling. Jadi karena setiap objeknya tadi udah kasih kodifikasi, dikasih kode gitu, setiap objeknya digambarin, terus tinggal kita tambahin ini mau dilaksanakannya kapan, digabungin sama rencana kurva S-nya. Kita bisa dilihat nih, ini ada schedulingnya, terus nanti bisa kelihatan mau bangun apa, kapan, sudah berapa persen, nih kelihatan ya. File slide-nya 18%, pancel 31%. Ini di hari ke-23, ke-24. 24 jam. Terus nah nanti di akhir yang mungkin yang agak berat itu semua modelnya itu digabung. Ini jadi istilahnya itu federated model ya. Jadi digabung jadi satu. Ntar pada saat serah terima biasanya diambil. Tapi pas lagi pembuatan dibikinin. Nah buat gambar kerja shop drawing ini karena sudah berbasis BIM sudah tinggal di generate potongan-potongan dari model-model yang dibuat tadi. Jadi tinggal di klik aja dipotong mau di STM berapa sampai STM berapa nanti bisa langsung kelihatan. Bisa di otomasi juga template buat apa namanya legenda dimensinya, jadi mempermudah. Nah terus terkait tadi item pembayaran dan juga penjadwalan ya. Kuantifikasinya bisa dilihat dari model. Ini contohnya ya. Contoh buat yang file slab. Ini istilahnya kita itu material pack off. Jadi pack off itu ngambil apa? Data eh, volumenya diambil dari 3D modelnya. Nah, ini udah dikodifikasi, ini kodenya sesuai dengan spek. Ini volumenya. Ini kelihatan ya, file head. Ini ada berapa nih? 624 big. Slab tipe 1B udah ada 216 kubik. Ada berapa item? Ini bisa langsung otomatis gitu, otomasi. Nanti pas pengajuan pembayaran juga bisa jadi dasar. Itu target utamanya. Jadi apa yang sudah digital di sini ya nggak harus di print lagi ya. Beberapa objek ada yang bisa dicek digital. Terus tadi saya udah sampai sini. Contohin Jambi. Nah,
Tadi sudah sempat saya singgung di depan, yang dibikin di awal itu kita bikin CDI-nya, jadi Common Data Environment, wadah menaruh aset digitalnya. Ini saya coba detailin lagi. Jadi di CDE Bina Marga kita pakai Autodesk Construction Cloud. Itu tujuannya dua. Jadi yang satu untuk project management sama untuk BIM model management. Nah, ini untuk project management, ini bisa dilihat. Ini eh, mulai dari pelaksana sama owner itu bisa ngecek langsung di sini progres sama desainnya, ada isu apa, di reviewnya apa. Jadi tektokannya itu semua tercatat di dalam satu wadah. Jadi misalkan nanti ada change order gitu atau ada perubahan bisa di trace semua dasarnya apa, yang approve siapa, gampang. Jadi tujuan utamanya BIM itu sebenarnya ini nih, buat akuntabilitas. Jadi bisa di trace, disimpan dan terakumulasi gitu apa namanya prosesnya. Nah, ini model 3D-nya juga kalau di CD ini apapun modelnya selama dia menggunakan format yang 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 apa namanya, satu format gitu, IFC ya istilahnya itu. Nah, itu bisa dibuka tuh. Jadi itu bisa berbasis web, bisa dibuka di handphone, di tablet, Bapak Ibu owner nanti bisa cek. Ini contoh dibuka di handphone. Nah, tadi misalkan lebih dalam terkait manajemen data, itu kita bagi 4. Jadi ini mulai ngeliatnya dari kanan atas ya Bapak Ibu. Jadi yang warna biru. Jadi kita ini berdasarkan ISO sih, berdasarkan ISO. Jadi kita bikin foldernya itu istilahnya yang biru work in progress. Jadi istilahnya itu yang dokumen aset yang draft gitu ya. Draft itu digambar. Itu biasanya digambar sama drafter atau BIM modeler, masih di review sama technical manager, nanti ada project manajernya nanti yang approve. Selama belum di approve, tulisannya dimasukkan di folder work in progress. Saat sudah dicek atau di approve, ini udah bisa nih buat dipakai di lapangan nih. Istilahnya itu kayak biasanya for information level data. Nah, itu dimasukkan di CDI-nya folder share namanya. Isinya itu yang sudah work in progress sudah di approve ada di situ untuk di review sama owner sama stakeholder yang lain gitu ya. Nah, jadi kalau mau review atau approval kayak tadi ya, yang tadi ada isu, ada apa, ada yang bertanya, ada yang mau dikoreksi, ada yang mau diapain, pakainya yang share nih, buat yang bareng-bareng gitu. Jadi buat disebar kemana-mana. Nah, terus yang ketiga, kalau sudah final, sudah eh, sudah sudah final ya, udah terakhir, itu namanya publish. Jadi final level data hijau ini dibikin folder publish. Nanti kalau buat disimpan udah nggak bergerak-bergerak lagi baru namanya archive. Ini buat data-data yang lama. Jadi kita atur sampai segitunya gitu buat biar keberlanjutan pengelolaan itu sama data bisa dipakai terus sesuai standar internasional begini. Ada 4, jadi saya ulang. Folder WIP istilahnya work in progress, habis itu ada share, habis itu publish, baru archive. Ada 4 ini di setiap project. Nah, ini yang tadi saya kasih, ini bentuk review ya. Review sedikit, ini kita pakai Autodesk Construction Cloud. Sekarang lagi dibikin juga di PU, bentuknya sama, mirip. Jadi nanti semua migrasi ke CDI-nya PU. Nah, ini tadi saya lihat, saya jelasin. Di dalam satu ini semuanya muncul nih, mulai dari perencanaan, perencanaan teknis, pengadaan tanah. Misalkan nih lagi pelaksanaan konstruksi, ada nih WIP-nya apa, share-nya apa, publish-nya apa. Nah, WIP-nya macam-macam. Ada yang dokumen administrasi, BIM modelnya, progresnya, QA/QC-nya, laporannya, sampai dokumen serah terimanya. Jadi diaturnya rapih itu di kita diatur juga di pedoman. Nah, ini yang mau saya tunjukkan adalah, ini terkait
akses. Jadi yang kiri di sini kalau lihat judul ya, template folder dan izin akses. Ini foldernya sudah di template, tinggal diikutin. Terus izin aksesnya itu bisa diatur sejauh ini. Gitu. Jadi bisa aja, misalkan ya, untuk work in progress, itu penyedia jasa bisa ngedit. Nah, terus nanti kalau misalkan yang share, semua bisa bikin baru gitu ya. Terus tapi kalau di publish, mereka cuma bisa penyedia jasa cuma bisa view dan seterusnya dan seterusnya. Terus nanti kalau supervisi bisa ngeliat semua, owner bisa ngeliat semua, pokoknya bisa dibatasin lah, bisa dibatasin. Pengen satu orang cuma pengen view aja, bisa view download, bisa ngasih koreksi gitu, bisa upload ulang, apapun itu bisa diatur tergantung dari BIM execution plan-nya nanti diaturnya seperti apa. Jadi nanti di awal pengelolaan itu dibahas, disepakatin siapa bisa berbuat apa, itu diatur nanti di CDE. Ini terkait tadi keamanan dan mitigasi dari pembocoran data. Jadi diatur sama kita, pengguna itu tidak ditetapkan secara permanen sebagai administrasi proyek. Peran admin hanya sementara sesuai kebutuhan pada kondisi tertentu untuk pelaksanaan tugas administrasi. Jadi misalkan kontraktor konsultan perencana di proyek itu cuma bisa mengakses proyek itu selama dia bekerja saja. Misalkan dia bekerja selama 6 bulan, bisa itu doang. Setelah itu udah nggak bisa lagi. Sedangkan kalau owner bisa semua. Kontraktor juga sama tuh. Nanti dia cuma bisa mengakses yang punya dia aja. Yang punya yang lain enggak. Dan hanya di masa pelaksanaan dia saja. Jadi untuk mitigasi kebocoran data. Dan di kita tuh kita atur satu akun itu untuk satu email, satu orang. Dan biasanya kalau untuk merubah folder ini dibikin sama kita cuma 1 minggu aja. Nah, terus kalau lisensi penggunaan CDI-nya bisa kapan aja selama dia masih pakai gitu. Jadi kayak kepala balai misalkan kalau di Bina Marga mau akses selama dia aktif pakai mangga. Oke. Lalu mungkin sedikit lagi ya. Ini tadi yang saya bilang master format. Nah, jadi selain tadi template, kita ngatur berdasarkan spek. Itu setiap model, jadi setiap model ini jalan gitu. Dikodein udah kita atur kodenya, jadi bisa langsung di apa namanya diisi aja. Jadi yang ada di dalam, jadi kan building information modeling itu berarti di informasinya, bukan bukan beautiful information modeling, bukan indah doang gitu. Jadi emang harus informasinya harus diisi. Nah, ini diisi bisa dilihat ya, mulai dari setiap objek nih kalau diklik ada tuh kita minta isi semuanya. Jadi penyedia jasa yang siapa, pengguna jasa yang siapa nih PPK, yang contoh Sarpan ya. Terus nama proyeknya apa, lagi fase apa, dibikinnya tahun berapa, yang gambar siapa, satuannya apa, ukurannya berapa, PKDN ada atau enggak, speknya pakai apa, betonnya pakai pedoman apa, terus ini sub asetnya lagi turun ke bawah lagi ya, ini rigid, ini kodenya berapa, main road dari STL berapa, dan seterusnya sampai planningnya nih. Planningnya tadi yang saya bilang buat bisa bikin di penjadwalan. Kapan mau dibikinin, rencananya sama aktualnya. Terus kodenya sudah diambil dari spek. Nih, jadi kayak kode ini ya. Jadi oh ini nih, semicode ini 07015A. Nah ini ngambil nih dari spesifikasi umum. Ini udah kita bikinin formatnya. Kalau ada proyek di Bina Marga, otomatis begitu buka di CDE kita atau pakai authoring tools yang peneran seperti STD itu udah bisa dijelasin di belakang. Dan aku template-nya ini dari kita buat dari 3 spek. Jadi tergantung kontraknya Bapak Ibu. Kalau kontraknya masih pakai spek 2018 ada. Kalau pakai spek 2020 botol ada. Spek baru juga ada. Biasanya cuma bedain aja sih. Jadi kodenya kalau di spek kan dibagi 3 nih. Ada divisi 1 sampai berapa belas gitu ya. Subdivisi sama item pembayaran. Nah, jadi
Kalau sudah sampai item pembayaran, nanti bisa langsung di generate, bisa langsung ngeluarin buat dari situ. Oke, ini tadi yang saya bilang, template itu sudah ready. Misalkan pakai 3D model, pakai Revit, itu udah ada. Civil 3D juga udah. Terus kalau pakai CDE Bina Marga, itu otomatis langsung bisa langsung dipakai. Nah, untuk teman-teman yang mungkin owner lain, nanti bisa download aja. Ya, koordinasi sama kita bisa download. Data dikodifikasinya otomatis semua. Nah, ini untuk keberlanjutan, biar nggak anget-angetan doang. Jadi izin Bapak Ibu nih, saya jelasin, kita bikin Monet pemanfaatan BIM. Jadi kita itu ada pelaksanaannya, dulu sempat mingguan, kalau sekarang udah kita bikin sesuai kebutuhan gitu ya. Nah, yang terus kita bikin semacam Key Performance Index. Nah, ini mungkin saya jelaskan yang bawah ya. Jadi kita bikin KPI. KPI itu nanti dinilai masing-masing. Setiap project itu bikin KPI. Intinya berorientasi proses. Yang saya coba jelasin. Yang B ini di atas. Prosesnya apa? Dicek nih. Ada BIM execution plan-nya nggak yang tadi saya jelasin. Siapa bisa berbuat apa, rencananya siapa, akunnya siapa, emailnya apa. Ada nggak? Personal BIM-nya ada atau enggak? Pakai CDE dan alurnya diatur atau enggak? Yang bisa nge-proof siapa, yang ngecek siapa, tanda tangan siapa. Kalau ada, dikasih nilai, dikasih skor. Terus manajemen datanya di proyek itu gimana, keamanannya gimana, dikasih skor. Review, tapi berbasis itu bukan rapat doang, ditulis di webnya, di CD ini, ditulis. Isunya juga, jadi kalau misalkan aktif, jadi si aktif, kalau istilahnya di Bina Marga itu PPK-nya gitu, PPK fisiknya pakai BIM juga enggak gitu. Kalau enggak, ada nilainya jelek tuh. Nah, terus dokumen teknisnya, ada model 3D-nya enggak? Simulasi jadwal 4D-nya ada enggak? Terus analisa pembayarannya ada enggak 5D-nya? Kalau ada, dapat nilai plus. Terus ada monet mingguannya datang enggak? Atau ngirim reportnya atau enggak? Dan laporannya bagaimana? Nah, ini 5 subpoin ini kita nilai detail. Ada KPI-nya. Dari berapa ratus proyek di Bina Marga, nggak semua itu nggak ada tenaga ini juga. Biasanya kita filter dari yang paling strategis, nilainya paling gede, ataupun yang dari pimpinan sekarang paling care gitu. Nah, ini 2026 ini ada 30 proyek gitu, kita nilai tiap bulan. Ini bikin nih nota dinas dari Direktur Bintek ke Dirjen Bina Marga, nanti terusin ke Kepala Balai. Harapannya nanti ada peningkatan keberlanjutan di evaluasi, kalau pekerjaannya bagus dapat penghargaan, dapat reward. Jadi gitu semuanya ada parameternya supaya bisa dipakai terus. Nah, ini fase terakhir pada saat pemanfaatan BIM, kita serah terimakan. Nah, serah terimanya itu kita cek kualitas datanya bagus atau enggak. Ini ada rapatnya, dibahas, bisa online, bisa offline. Kalau sekarang karena efisiensi ya, jadi banyak kan yang online, tapi karena dari CDE, bisa langsung cek bareng-bareng aja, lebih lengkap atau belum. Dan kita cek ada ini Bapak Ibu, tadi udah saya jelasin ya, sedikit. Jadi, ketersediaan datanya, pas di penerimaan tuh, foldernya gimana, dokumennya gimana, sesuai lingkup atau enggak. 3D modelnya, udah sesuai atau belum. 4D buat schedule, rencana sama realisasinya molor nggak, kritisnya ditulis nggak di situ. 5D buat kuantifikasi dari model langsung jadi volume, terus jadi biaya, item pembayaran karena udah ada pakai masuk format, kualitasnya gimana. Kalau fase perencanaan ada 6D, jadi misalkan ada perencanaan atau Justek ya, misalkan pakai apa, misalkan pakai Midas, pakai bukan misalnya software buat analisa gitu, diupload juga nih di CD, nanti kita cek benar. Terus sama pada saat asbil yang terbangun nih 7D-nya dicek juga. Jadi kalau sudah nanti kita bikin berita acara, kalau udah oke, udah boleh selesai. Jadi PHO-nya secara fisik dan digital selesai.
Nah, ini mungkin masih ada waktu berapa menit lagi ya? 5 menit. Nah, izin ada 2 slide lagi, Bapak Ibu. Ini rencana ke depan. Tadi yang saya bilang PR 2025-2026. Kita pengen pembayaran prestasi pekerjaan pada tahap konstruksi itu nggak full manual. Pengen digabung. Karena isunya kalau manual, ini ya, ada beberapa yang ngukurnya itu ngukur QS itu pada saat AMC susah nih. Ada yang terlalu tinggi misalkan pilonnya atau timburannya beberapa meter gitu. Terus ngabisin waktu, butuh tenaga banyak. Terus harus ngecek dari sketsa manual nih contohnya nih. Ini sketsa manual digambar gitu ya. Jadi bisa rentan salah tulis, terus bisa diedit di tengah jalan gitu. Nah, terus kalau karena pakai kertas ya agak efisien, karena data kita kan udah digital semua ya, balik ke kertas lagi, bisa nggak konsisten beberapa, dan tadi kurang transparan. Nah, harapan kita full digital, jadi ngukur nggak semua ya. Ada beberapa item yang bisa pakai laser scanner, lebih murah itu ternyata, lebih murah, lebih cepat. Terus nanti pembayaran emisinya berbasis BIM, jadi menggantikan metode berbasis sketsa manual dengan alurnya yang terintegrasi sama 3D model. Nah, terus nanti approve-nya pakai TTE yang tadi saya bilang, yang lagi apa namanya, sehingga nanti dokumen modelnya itu integritasnya tetap terjaga dan ya udah nggak pakai print lagi gitu, karena kan udah full 3D ya, ngapain pakai print lagi. Nah, ini ternyata buat evaluasi aja nih, buat cerita aja gitu ya, CDI itu ternyata nggak semudah CDI, tanda TTE ternyata nggak semudah yang di bayang apa, bubuhin tanda tangan digital gitu. Nggak, harus bisa di trace gitu ya, di trace ke BS B B apa nih, Balai Besar Sertifikasi Elektronik ya, BSRE ya, BSRE. Ini kita udah kerjasama, udah bisa itu. Jadi eh, yang sekarang itu belum mendukung. Terus eh, apa namanya, CTI itu diatur tadi sama BSRE. Jadi harus bisa diverifikasi, pas ke ranah hukum juga bisa di trace. Nah, akhirnya sama kita bikin middleware, bikin software gitu ya. Nanti ngambil dari filenya, terus nanti dimasukin di middleware ini dan tanda tangan, dibubuhin, nanti langsung masuk balik ke tempat folder itu juga udah tanda tangan, pas diklik bisa di trace ke BSRE. Itu udah berhasil. Nah, ini tinggal perluasannya itu eh, untuk instansi PU, kementerian itu nggak masalah karena BSRE-nya dibayarin ya. Nah, yang jadi isu itu kalau penyedia jasa mau tanda tangan, nah itu mereka harus langganan nih. Nah, ini yang lagi kita atur sejauh mana supaya mereka bisa dipaksa pakai gitu ya, dalam tanda kutip. Karena kan harus bayar tuh. Karena nggak mungkin owner yang bayarin. Nah, itu lagi dibahas. Jadi secara teknis selesai, secara non teknisnya yang masih butuh disepakati dan bisa dipakai. Baik, ini udah ya. Baik, mungkin sudah, pasti lebih berapa menit. Kira-kira begitu, Bu Selvi dan Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah. Mohon izin sebentar, Pak. Demikianlah pemaparan materi oleh Bapak narasumber kita, yaitu Bapak Vito Borkat Harahap, STMPWK MMG. Mari kita berikan aplaus yang meriah untuk beliau. Nah, selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Kami berharap agar Bapak Ibu dan para peserta dapat berinteraksi secara aktif agar diskusi pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Kami memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Bapak Ibu yang raise hand untuk mengajukan pertanyaan. Mungkin ada yang raise hand. Silakan, Bapak Ibu.
Bapak Ibu yang ingin raise hand, pertanyaan yang di kolom chat akan kita jawab setelah sesi yang pertama, yaitu yang raise hand. Kami juga saat ini mengundang Bapak Sarkowi, tadi ingin memberikan sedikit penjelasan tambahan, Bapak. Halo Pak, kita berikan kesempatan ya Pak Vito kepada Bapak Sarkowi. Nah, oke ya. Saya Ya, silakan Pak. ya seperti saya tulis di chat tadi itu ya. Mungkin minta tambahan penjelasan implementasi untuk pekerjaan terowongan gitu ya. Oke. Nah, yang kedua, di saat membuat leger jalan ya untuk jalan existing, apakah bisa memprediksi potensi rawan kecelakaan atau black spot dan mitigasinya. Terima kasih. Oke, baik. Itu pertanyaan ya Pak ya, bukan tambahan penjelasan. Maksudnya ini meminta Bapak narasumber kita menambahkan penjelasan terkait kegiatan tersebut. Seperti itu ya Pak ya? Iya, betul. Oke, baik. Silakan Pak Vito, apa mau langsung ditanggapin atau menunggu pertanyaan berikutnya? Sambil nunggu mungkin boleh, Bu. Oke, baik. Eh, apa sambil nunggu saya coba jawab dulu kali Bu ya. Oke, siap. Ya, Baik, siap. silakan Pak. Ya, izin Ibu moderator Bu Selvi. Terima kasih banyak Pak Sarko ini pertanyaannya Pak. Ini ada tim dari DS udah gabung. Mbak Silma mungkin sambil dicek ya, sambil saya jelasin yang leger. Yang terowongan ada yang udah masuk CDI kita nggak Mbak Silma? Boleh dicek nggak? Sambil konfirm. Terowongan udah ada yang masuk belum? Itu langsung jawab di forum aja. Kayaknya belum ya. Itu paling terowongan kita ada yang di Sumbar ya, itu belum masuk ya. Oh iya, paling ini ya. Ya izin Pak Sarko. Jadi kemarin tuh kan yang terowongan tuh ada yang Cisumdawu itu kayaknya belum sempat masuk BIM. Paling yang ada yang Smetanol Nagrek, terus sama yang apa namanya, yang MRT itu nggak masuk CDE juga sih karena bukan proyek penerga. Nah, intinya sih di situ bisa sih Pak, bisa. Nah, kalau nanti prosesnya itu biasanya kalau terowongan itu kan berat di analisa geotekniknya ya izin Pak Sarkui. Nah itu biasanya nanti data pengecekan boring awalnya, FS-nya gitu FS-nya, terus nanti data pengumpulan data tanah itu biasanya dimasukkan semua tuh dulu tuh. Dimasukkan, nanti dimodelkan kira-kira kondisi tanah di spot 1, spot 2, spot 3, terus sama nanti trase terowongan di mana. Nanti baru di overlay sama analisa analisa tanahnya ya bisa pakai apa ya, Plaxis atau apa gitu. Dimasukkan juga tuh. Nanti baru kalau udah jadi pada saat pelaksanaan kan udah jadi DED-nya, pada saat pelaksanaan konstruksi biasanya sih biasanya itu pas maju per berapa ada yang stabilitas tanahnya nggak sesuai sama desain. Nah, itu biasanya akan diukur lagi, dimasukkan lagi datanya, perubahan desainnya nanti dimasukkan lagi di CDE-nya. Jadi nanti flow-nya kelihatan nih. Ada perubahan data di lapangan, desainnya penyesuaian. Nah, jadi biasanya nanti pas pengajuan apa namanya perubahan RPB atau apa atau CCO gitu bisa di-trace semuanya. Nah, jadi kayaknya kalau terowongan beratnya di sisi itu sih, izin Pak Sarko. Jadi perubahan data tanahnya biasa kalau pakai pemodelan pun suka nggak sesuai sama aslinya gitu ternyata. Biasanya di situ. Nah, terus kalau leger, iya benar Pak, karena sudah ada asetnya semua, biasanya itu kita gabung ke analisa buat genangan Pak. Biasanya apa namanya, istilahnya itu yang water apa ya. Jadi genangan bakal ada di mana gitu, genangan akan di mana. Terus dari sisi geometrik itu daripada kelap. Jadi kalau teman-teman sekarang pakai star rating, Pak Sarko izin pakai WLF tuh pakai star rating sekarang tuh yang pakai bintang 5. Nah itu Ya, ya. bisa teman-teman ke lapangan pakai video. Nah ini selain udah pakai video, udah ada 3D modelnya tuh. Jadi bahkan yang evaluasi lebih lebih enak aja sih bisa ngeliat, bisa di positioning di 3D-nya gitu Pak. Orang sambil berjalan,
Ntar dia bisa ngeliat black spotnya pas belokannya atau pas geometriknya atau perlu turunannya rambunya di mana kan bisa dianalisis speednya tuh Pak, speed pengereman bisa disimulasiin gitu. Nah biasanya eh, dipakai nanti ke sana. Jadi dari lagernya dipakai buat tim auditor ULF. Bisa sih Pak. Dan ke depan itu kita kan lagi kerja sama IREP asing ya Pak. Bikin Ya, Inarep, kita bikin Inarep. Di ya. mereka itu data 3D-nya dimasukin AI. Jadi bukan data video, jadi AI-nya ngeliat data 3D itu disimulasiin perlu perbaikannya ini, ratingnya sekitarnya segini gitu. Biasanya gitu sih Pak, tentang Pak Satsun. Baik, luar biasa. Terima kasih. Kasih Pak, siapa? Baik. Bos saya dulu ini Oh, Pak Satsun. oh iya. Baik, demikian Pak Syarkowi. Aja. Mungkin ada yang mau ditambahkan terkait itu tadi terowongan ya. Nah, di sini beliau juga ada pertanyaan di kolom chat bahwa saat pembuatan ledger jalan tadi udah ya Pak ya, ledger jalan udah. Udah. Oh, udah. Oke, baik. Mungkin ada tambahan lagi Pak Syarkowi. Silahkan Cukup. sambil menunggu. Ya, ya, Vito memang luar biasa. Terima kasih. Oke, baik. Kita sambil menunggu Bapak Ibu yang ingin raise hand, kami masih memberikan kesempatan beberapa menit untuk raise hand sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab di kolom chat. Pada Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung, silakan kami masih memberikan kesempatan. Jadi, oke, baik. Di sini ada admin seminar, ya. Oke, silakan kepada Bapak admin. Iya, oke. Oh, ternyata Pak dosen. Silakan Pak dosen, kami persilakan untuk memberikan mengajukan pertanyaan. Izin Pak Vito, sebenarnya presentasi sangat menarik sekali tadi. Saya sangat mendengarnya dengan seksama. Jadi saya mau bertanya Pak, ini terkait dengan softwarenya BIM gitu. Apakah di saat ini ada suatu regulasi gitu Bapak yang mengatur tentang software-software mana saja yang memang tergolong kategori BIM tuh? Mungkin tidak hanya di bidang eh, jalan, cuma juga di bidang pembangunan gedung seperti itu. Itu saja Bapak, terima kasih. Oke, baik. Demikian pertanyaan dari Bapak Brahma. Silakan Pak Vito, Ya, mungkin langsung baik. dijawab saja. Ya, terima kasih Bu Salvi. Ya, ini Pak Brahma, makasih pertanyaannya Pak. Jadi sekarang itu belum diatur dan kayaknya sepertinya nggak akan kita atur sih Pak gitu karena takut membatasi apa namanya persaingan itu ya kalau menyebut merek membatasi. Paling kalau secara deskripsi sebenarnya, secara deskripsi apa yang bisa dikategorikan atau authoring tools BIM itu didorong sebenarnya dia bisa menghasilkan aset digital. Jadi ada 3D-nya. Jadi keluarnya itu ada 3D-nya. Yang pertama ada 3D-nya. Yang kedua kalau dia bisa dimasukkan eh, eh, bisa diedit ya, sorry, dimasukkan ada informasi minimum geospasial. Jadi ada geotaggingnya. Jadi secara jadi secara koordinat dia ada juga itu kalau bisa. Karena kan biasanya kalau software analisa kan juga udah ada ya. Jadi kayak tadi ya pakai SAP, pakai ETABS juga pun sebenarnya sekarang selain 3D terus dia ada koordinatnya. Dan yang ketiga ini sebenarnya yang lebih ini lagi kalau dia bisa diedit berbagi pakai secara online. Nah, itu mungkin yang kategorinya ya 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 yang authoring tools gitu ya. Walaupun selain itu di luar itu mau offline juga nggak masalah. Satu satu sebenarnya paling utama dia ada apa namanya bisa menghasilkan model 3D, bisa menghasilkan model 3D itu nomor satu. Terus nomor dua tadi bisa ada informasi geospasialnya, jadi bisa ada tagging lokasi di sebelah mana gitu. Karena kan semua bertampalan ke apa namanya referensi referensi geodetik ya ke situ. Terus yang ketiga biasanya bisa berbagi pakaikan
secara online dari yang tadi. Nah, mungkin kalau yang saya tahu itu sih Pak nggak dibatasin, tapi biasanya software-software yang kita gunakan paling nggak ketiga ini eh, masuk gitu kriterianya biasanya. Jadi kayak kalau lihat dari sini berarti Excel mah enggak gitu. Excel mah bukan authoring tools BIM gitu kan. Mungkin Mbak Silma ada yang mau ditambahin nggak? Apa sudah? Udah Izin oke. Pak Vito sedikit aja. Ya, Pak Kalau Bram. memang klasifikasinya seperti itu, apakah SAP 2000, SAP 2000 dengan ITEPS misalnya tergolong BIM? Soalnya kan kalau dari segi apa yang Bapak sampaikan tadi belum terlalu memenuhi kalau untuk saat ini SAP 2000 ataupun ITEPS seperti itu. Iya, ya ini Pak Brahma. Jadi kalau sesuai yang bayangan saya ya, yang tadi yang pertama, selama ada 3D modelnya, sebenarnya hasil analisa struktur yang ada di ETAP sama SAP 2000 itu kan bisa dimunculkan visualisasinya. Jadi bukan hanya apa namanya si si analisanya ya, nggak hanya keluar hitungan, udah ada visualisasinya. Nah, itu sebenarnya di kita itu masuk yang tadi BIM 6D. Jadi pada saat perencanaan itu diupload aja nggak apa-apa. Jadi file native, file asli keluaran. Jadi kan kalau di save formatnya etap sama SAP 2000 apa tuh? Itu dimasukin aja di KDI. Jadi tujuannya pada saat nanti kita masuk ke fase selanjutnya, kan dari fase perencanaan ke apa namanya ke pelaksanaan ya, itu bisa ditrace. Kenapa Bapak dimensinya sekian, tulangannya butuh butuh radiusnya sekian. Ini Pak hasil analisa etapnya bisa dibuka di situ. Nah, itu kan kelihatan juga kan secara visualisasi kan bisa disolidin ya kalau di etap sama SAP itu bisa kelihatan solidnya. Itu sebenarnya sudah bisa divisualisasiin. Kalau menurut saya eh, selama dia ada visualnya dimasukkan udah bisa gitu. Jadi nanti maksud saya di CDE-nya di wadah penerapan BIM-nya itu nanti eh, sudah layak untuk dimasukkan hasil hasil analisanya gitu. Jadi tujuannya pada saat ingin ditelusuri dasar perhitungannya bisa dibuka bersama-sama ada filenya gitu. Untuk yang perencanaannya Pak Brahma. Terima kasih banyak Pak Vito penjelasannya. Oke, Silakan. baik. Seperti itu ya Pak Brahma, penjelasan dari Bapak Vito semoga dapat mencerahkan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan di sesi raise hand, kita lanjut ke pertanyaan di kolom chat Bapak Vito. Saya izin membacakan. Di sini ada Bapak Advan. Dia ada 3 pertanyaan nih Pak. Luar biasa nih Pak Advan. Baik, yang pertama tentang pedoman penerapan BIM. Sejauh mana regulasi ini sudah diwajibkan untuk diadopsi oleh dinas atau OPD teknis di tingkat provinsi, seperti Dinas Pengairan menggunakan dana APBD atau APBA. Apakah sudah ada regulasi turunan khusus dari Kemendagri atau Kementerian PUPR yang mendasari aturan lelang di daerah? Silakan Pak Vito untuk pertanyaan yang pertama oleh Bapak Arfan. Ya, makasih Bu. Saya terima kasih pertanyaan Pak Advan. Untuk saat ini yang sejauh yang saya tahu, kalau udah lintas kewenangan biasanya dari levelnya kementerian. Jadi kalau di pengampu di PU itu ada Pusdatin, Pusdatin PU itu yang mengatur terkait pemanfaatan BIM. Dan juga di Ditjen Binkon ya. Nah, setahu saya belum ada. Jadi memang kemarin itu relatif duluan sih si Bina Marga ini kita ngatur di 2021, di 2023. Nah, di Binkon itu kayaknya baru mulai sekarang. Nah, itu pun dari tadi APBN, yang APBN, bukan APBN. Jadi statusnya wajib kalau yang APBN. Untuk yang APBD belum ada. Setahu saya sih belum ada gitu, Bu. Jadi buat mengatur pada saat lelang, pada saat pelaksanaan yang menggunakan APBD untuk menggunakan BIM ini. Jadi jawaban singkatnya sepertinya sih belum ada gitu, Bu. Oke, baik. Saya lanjut ke pertanyaan kedua, Pak. Oleh Bapak Advan juga, bagaimana strategi menyusun harga perkiraan sendiri atau HPS untuk paket perencanaan BIM di daerah? Mengingat adanya biaya tambahan untuk lisensi CDE, Code, dan tenaga ahli bersertifikat. Apakah ada batasan persentase
penambahan pagu yang ideal agar tidak menjadi temuan audit pemeriksaan keuangan. Seperti itu Pak pertanyaannya, boleh silakan langsung ditanggapi. Baik, terima kasih Bu Selvi. Jadi sebenarnya bisa dilihat dari lingkup. Jadi pertama kali strateginya mungkin ngelihat lingkup pekerjaannya. Pekerjaan itu pekerjaan konstruksi apa gitu ya, konstruksi atau desain atau pengawasan atau apa. Nanti dilihat dari setelah dari scope dari volumenya pekerjaan dan nilainya sebesar apa. Kalau bayangan saya sih di teman-teman daerah mungkin biasanya nggak terlalu panjang kalau jalan gitu ya, jembatan juga mungkin biasanya nggak terlalu panjang bentangnya. Eh, untuk bisa mendorong mulai gitu, bisa menggunakan yang paling bawah tadi aja. Jadi menggunakan operator atau modeler aja, modeler BIM yang paling sedikit. Nah untuk CDE juga karena belum diatur ya, belum diatur di Pemda. Sebenarnya selama bisa berkolaborasi di satu tempat yang sama, pakai Google Drive gitu misalkan, tapi ditulis kan bisa ditelusuri ya. Google Drive itu kalau filenya namanya sama, yang berubah siapa, terus yang berubah siapa bisa dikasih komen, bisa dimanfaatin gitu. Nah jadi nanti biayanya itu tinggal misalkan butuh Google Drive yang apa namanya size-nya gede, bisa dianggarin, kayak itu cuma per bulan nambah berapa ratus ribu gitu ya. Nah terus tadi tenaga ahlinya bisa operator aja, operator modeler BIM gitu. Jadi kalau lihat di Inkindo sih, kayaknya kan sekitar 10 atau 15 juta ya. Jadi misalnya untuk proyek konstruksi itu relatif kecil sih seharusnya. Laptop juga, laptopnya itu mungkin laptop yang sudah 20 jutaan sudah cukup kalau apa perkiraan saya gitu ya. Nah itu nanti tadi, jadi analisnya itu dibikin lingkupnya apa, kerjaannya volume sejauh mana, dan coba aja dulu dari yang kecil dulu, apa namanya si pelaksananya, biar efisien. Karena kan biasanya kalau bangun-bangun awal nggak usah langsung BIM manager gitu. Kan kalau BIM manager itu ada berapa unor, berapa paket, berapa objek itu digabung jadi satu dia handle. Kan kalau cuma satu konstruksi kecil aja, modeler juga cukup. Sekalian nanti kan dia bisa jadi pengalaman ya, ada pengalaman, ngerjain di situ 6 bulan juga udah jago gitu. Nanti dia bisa didorong sertifikasi, mungkin ada sertifikasinya di CLP atau gimana, nanti bisa buat naikin ininya dia, naikin apa kompetensinya dari pengalaman. Jadi kalau dari saya strateginya gitu, lihat lingkupnya disesuaikan, pakai yang sederhana dulu aja dari apa modeler, terus laptop juga sama software CDE-nya pakai Google Drive aja, nanti teman-teman Pemda tuh. Yang penting bisa koordinasi. Oke, intinya seperti itu Pak ya. Buat paket yang kecil dulu. Dimulai dari paket yang kecil ya Pak ya. Untuk menghitung biaya HPS-nya. Oke, seperti itu. Saya lanjut pertanyaan yang ketiga. Proyek pengairan sangat dinamis karena bergantung pada data kontur lahan nyata atau surface yang luas. Misal trace irigasi puluhan kilometer. Bagaimana narasumber melihat efektivitas integrasi antara data survei udara, drone atau LIDAR, dengan software BIM seperti Civil 3D agar volume cut and fill benar-benar akurat? Apa kendala terbesar yang sering dihadapi di lapangan? Seperti itu, Pak. Pertanyaannya silakan langsung ditanggapin. Baik, terima kasih Bu Selvi. Jadi yang di pertanyaannya penggunaan apa namanya awak tanpa awak ya, apa namanya peralatan tanpa awak buat pemetaan, buat yang gede. Tadi kan ditanyainnya terkait pengairan. Nah, hal yang sama sebenarnya dengan jalan itu kayak di satu tempat lokasinya panjang gitu ya. Dan karena untuk bikin trase biasanya luas juga. Nah biasanya eh, paling murah tergantung. Jadi kita sudah membuat pedoman yang paling baru ya, pedoman untuk penyusunan FS, feasibility study. Nah, jadi buat perencanaan, udah diatur di situ sama kita yang seperti apa harus menggunakan peralatan apa. Nah, jadi misalkan, jadi di situ ada turunannya lagi, kita sudah membuat pedoman untuk penggunaan eh, pemanfaatan drone. Pemanfaatan drone untuk apa namanya? eh, Pemanfaatan laser scanner. Nah, salah satunya ada yang menggunakan drone. Nah, di situ kita lihat misalkan dia areanya luas,
sulit untuk diambil datanya, apa namanya ya, entah dari faktor keamanan, misalnya kayak di Papua gitu kan, keamanannya kurang, terus misalkan lahannya belum dibuka, mau ngambil langsung itu susah, pakai drone bisa lebih gampang. Cuman harus dilihat vegetasinya. Kalau vegetasinya terlalu padat, itu si drone-nya juga nggak tembus tuh ngambilnya harus banyak. Nah, jadi kendalanya itu biasanya eh, selama vegetasi terbuka luas, itu pakai drone oke banget buat ngambil data. Nah, kendalanya terkait akurasi. Biasanya teman-teman itu di lapangan langsung ngambil-ngambil aja gitu, nggak diikat data koordinatnya. Nah, di pedoman laser scanner yang kita keluarin sudah kita atur nih. Jadi diatur standar pengambilannya pas mau mulai harus disiapin dulu nih. Per kilo itu harus ada titik ikatnya, base point-nya berapa lama. Jadi intinya adalah pada saat nanti drone yang ngambil data, pas mau ditampalkan gitu ya, ditempelin sama data yang lain, dia emang udah benar referensi koordinatnya gitu. Terus nanti kita juga evaluasi apa namanya ke, ke tingkat akurasi si point cloud-nya. Point cloud-nya nanti diambil benar nggak jaraknya, terlalu jauh nggak. Nah misalkan sudah oke, sudah benar, akurasinya memenuhi deviasi deviasi yang diatur di pedoman, itu bisa dipakai. Jadi intinya banyak kasus drone bisa lebih cepat, tapi isunya di akurasi. Nah, jangan lupa tadi udah kita bikin di pedoman ada step-stepnya ikutin aja. Nah, selama itu diikutin aman tuh, udahlah cepet dan akurat dan biasanya lebih murah kalau pakai drone karena drone yang sekarang kan lebih murah daripada bawa apa tuh terrestrial scanner ya pakai apa pakai TS tuh pakai total station pakai total station banyak itu lama. Jadi kira-kira gitu kendala sama tipsnya kalau boleh ikutin pedoman yang udah kita kasih. Baik, seperti itu Bapak Advan. 3 pertanyaan sudah dijawab oleh Bapak narasumber kita. Kita lanjut ke penanya berikutnya, yaitu ada Bapak Iman Hilman. Izin bertanya, apakah penggunaan BIM ini terkena aturan TKDN? Silakan Pak, langsung ditanggapin. Iya, penggunaan BIM TKDN mungkin terkait software itu nanti bisa diajuin aja penggunaan software. Tadi kan jadi diatur di spek itu impact dari BIM ada dari sisi hardware sama software. Nanti pada saat softwarenya diputuskan menggunakan yang berlangganan impor, nah itu diproses aja izin impornya sih buat yang TKDN. Dan itu biasanya di disetujui sih karena belum ada pembuat software di Indonesia yang bikin authoring tools buat gambar, buat terkait BIM belum ada. Jadi biasanya disetujuin. Paling keterbatasnya terkait itu aja sih buat TKDN yang setahu saya. Oke, baik Bapak Iman Hilman, demikian jawaban dari pertanyaan Bapak. Semoga dapat mencerahkan. Kita lanjut ke penanya berikutnya, ada Bapak Dato Norman. Ada 2 pertanyaan ini Bapak. Yang pertama, Assalamualaikum, izin tanya Bapak pemateri, kita tahu selama ini setiap dana APBN yang digunakan untuk pembangunan fisik proyek harus melalui proses lelang atau tender. Pertanyaannya, bagaimana untuk pembangunan fisik proyek bangunan gedung gerai Koperasi Merah Putih? Informasinya tanpa proses lelang tersebut, tapi langsung dibangun via Agrinas. Apakah aturan tersebut bisa diberlakukan? Terima kasih. Iya, ini di luar konteks kayaknya Pak. Silakan Pak. Iya, saya tidak memiliki kompetensi untuk menjawab itu gitu Pak. Ya betul itu Bu. Jadi Pak Iya, Dato mungkin nanti bisa dicek ke LKPP ya ini mah lembaga buat lelangan ya kayak LKPP iya. ada helpdesk-nya coba kan. Mungkin ini lebih ke penunjukan langsung karena proyek strategis ya Pak ya. Baik, saya Oke. kurang hafal juga ya. Ya. Baik, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya sama oleh Bapak Dato Norman juga. Apa dalilnya untuk mengesahkan penggunaan dana APBN tersebut? Mungkin bisa dicari dalil melegalkan walau di luar aturan yang biasa berlaku. Oke, masih pertanyaan yang terkait dengan proses tender tadi.
Baik, selanjutnya eh, tidak ada pertanyaan lagi sepertinya Bapak. Mungkin Bapak bisa langsung memberikan closing statement atau kita masih memberikan apa namanya waktu untuk Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan. Bagaimana Pak? Pak Oh, Vito? ya dipersilakan aja Bu. Silakan Ya, mau closing statement, mau lanjutin boleh. oke. Karena kita masih ada beberapa waktu lagi, ini masih ada sekitar lebih kurang 25 menit. Baik Bapak Ibu, jika ingin ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silahkan kami masih memberikan waktu. Baik secara raise hand ataupun melalui kolom chat. Bapak Ibu jangan malu-malu ya. Ini ilmunya sangat langka loh Bapak Ibu. Jarang dibahas. Kalau tidak ada, Bapak narasumber kita akan menyampaikan closing statement kepada kita semua. Mungkin ada kesan atau pesan yang ingin disampaikan kepada kita yang pelaksana di daerah ya terkait mungkin regulasi, aturan atau tata cara juknis untuk pelaksanaan BIM ini. Silakan Bapak. Oke, ini ada pertanyaan Pak ya, bukan? Oh ya, ini ada pertanyaan satu lagi Pak. Nah, akhirnya bermunculan. Baik, ini pertanyaan dari Bapak Ervan. Pertanyaannya, proyek BIM wajib menggunakan Common Data Environment atau CDE. Di era digital transformation 2026 ini, platform CDE apa yang paling ramah dan efektif digunakan oleh tim teknis dinas atau pemilik proyek yang awam software BIM untuk melakukan fungsi review dan approval design. Silakan Pak, langsung ditanggapin. Baik ya, makasih Pak Ervan, izin Bu Selvi. Kalau Ya. dari pengalaman kita gitu ya, tadi udah saya sampaikan, kalau pengen yang paling murah gitu, sebenarnya bisa pakai Google Drive aja, sesimpel Google Drive. Cuman isunya itu Udah adalah ini udah tidak. kebanyakan yang megang nih, makanya nanti diganti Bagas atau Betul ganti baru. iya ganti Oke, Bagas. maaf Udah Pak, dibilang ada kebocoran. Iya, nggak apa-apa. Ya, jadi tapi isu utamanya adalah tidak bisa mengakses file native-nya. Jadi misalkan tadi bukan pakai Revit, pakai Civil 3D, Google Drive kan butuh software tambahan gitu ya. Jadi kalau dari pengalaman kita sih, yang paling bukannya mau monopoli gitu ya, bukan mau menunjuk masih yang tadi sih pakai keluaran Autodesk itu ada Autodesk Construction Cloud itu kayaknya dia ada yang bundlingnya yang kecil gitu itu dia sudah paling matang environment-nya. Jadi udah disiapin untuk review, manajemen isu segala macam sudah siap jadi, udah ada dashboardnya juga gitu. Jadi kalau mau nyoba mulai pakai itu aja kalau saran saya sih. Karena keluaran lain kan ada yang Bentley atau apa itu relatif lebih mahal sih. Karena kan di Indonesia nih biasanya nomor satu duit ya. Itu biasanya lebih murah. Tapi dibanding yang lain kalah canggih yang si CDI-nya si ACC ini. Nah itu pun sama sama Bina Marga sekarang ujungnya sama PU sekarang karena udah segitu dipotongnya duitnya efisiensi udah berapa kali efisiensi sekarang keputusan kita bikin CDE sendiri, kita bikin software sendiri, nah gitu. Nah kita bikin software sendiri nggak bayar programmer sendiri sama bayar storage, tapi yang ditiru alurnya yang tadi sih Autodesk Construction Cloud. Jadi kalau pengen nyoba pakai yang Autodesk Construction Cloud. Di disclaimer saya nggak mempromosiin, cuman dari pure pengalaman yang enak pakai itu sih. Mungkin itu Pak. Pak Ervan. Pak Oke, Ervan. ya. Baik, demikian Pak Ervan jawaban dari Bapak narasumber kita. Semoga dapat menjelaskan, ya. Semoga dapat mencerahkan. Selanjutnya di sini ada Bapak Kristanto. Selamat siang Bapak pemateri. Saya mau bertanya untuk kegiatan proyek
pengairan kan ada berbagai software HRAS. Apa bisa dikolaborasi dengan BIM? Silakan Pak, langsung ditanggapin. Baik, ya, terima kasih Pak ini, Pak Kristanto ya. Saya kebetulan belum pernah terkait proyek pengairan gitu ya. Jadi saya coba, tapi setelah saya coba googling ini kelas itu buat pemodelan, buat analisa ya. Sepertinya sih bisa sih. Nanti mungkin bisa koordinasi dengan tim Bintek sumber daya air. Saya ada kenalan sih nanti kalau mau lebih jauh. Tapi kalau saya ngeliat sekilas dari fungsi, fitur, sama tampilannya, kayaknya itu memang memang cocok sih buat pas analisa gitu. Jadi kayaknya nggak masalah Pak Kristanto. Sama kayak tadi Oke, SAP 2000 gitu bisa. oke baik. Demikian Pak Kristanto. Kita lanjut ke Bapak Ardi Arsyad. Pertanyaannya bagaimana BIM misalnya menggunakan Civil 3D, Revit atau Plan 3D dapat membantu melakukan clash detection atau deteksi bantuan antara jalur pipa air bersih dengan utilitas existing lainnya seperti kabel listrik, kabel optik atau saluran drainase. Ya, itu pertanyaannya Pak, silakan. Baik, terima kasih Pak Ardi. Jadi ini biasanya fitur utama ya, memang fitur utamanya di BIM itu buat clash detection. Jadi kayak kemarin di IKN atau di tempat lain tadi saya kasih contohnya itu nanti alurnya itu semua model yang ada nanti akan digabungkan, dimasukkan yang udah dibuat gitu ya. Nanti bisa ada tuh, bisa dicek analisis, bisa manual, bisa ada yang otomasi, bisa langsung deteksi model mana yang apa ya tabrakan gitu, benar-benar flash gitu tabrakan. Nah nanti itu yang terjadi kemarin di IKN, biasanya nanti langsung tuh koordinasi timnya. Pak nih kemarin Bapak pipanya sampai sini, di kita udah masuk jalan tuh, udah masuk galian. Kalau di situ udah nggak keburu ketutup apa-apa. Nanti biasanya akan jadi bahan koordinasi, disesuaikan desainnya, nanti di lapangan disesuaikan prosesnya. Jadi memang makasih pertanyaannya Pak Adi, memang itu fitur fungsi utamanya BIM ya. Jadi sebelum terbangun, mumpung masih di dalam softwarenya, didesain dan dimodelin sebelum dilaksanakan, bisa dicek dulu yang tabrakan yang mana aja dan proses tadi di overlay aja semuanya sama sediaan otomatis. Kira-kira gitu. Oke, baik Bapak Ardi Arsyad, demikian penjelasan dari Bapak narasumber kita. Kita masih ada pertanyaan berulang lagi dari orang yang sama Pak. Gak apa-apa kita lanjut karena waktu kita masih ada beberapa menit ya Pak ya. Nah ini pertanyaan dari Bapak Ervan, bagaimana memastikan bahwa konsultan perencana benar-benar menerapkan alur kerja BIM berbasis data bukan sekedar melakukan reverse engineer atau menggambar to do dulu baru di 3D-kan hanya untuk formalitas luaran. Silakan Pak. Iya, baik Bu. Biasanya sih tadi ada di KPI-nya kita, di KPI-nya di Key Performance Index, itu biasanya nanti tergantung ya itu dia penyedia jasa konsultan itu penyedia jasa konstruksi atau memang perencana. Kalau perencana kan tadi biasanya software teknis nggak menghasilkan 3D model ya, biasanya hitungnya analisa. Nah, si 3D modelnya memang memang apa namanya? Memang digambar dari awal. Itu nggak masalah sih sebenarnya. Karena kan yang dicari analisanya di visualisasi buat buat backupnya. Nah, cuman misalkan memang pekerjaan konstruksi ataupun yang lain memang file aslinya memang 3D, kalau mau ngecek sebenarnya gampang, di cek native formatnya aja, terus nanti kelihatan nggak ada alur reviewnya, pengapproval dari dia mulai digambar sampai sudah disetujui itu ada atau enggak di di CDE-nya. Kalau nggak ada, memang langsung total jadi itu ya kelihatan sih. Tapi biasanya dari kita memang sebenarnya nggak mempermasalahkan itu. Jadi sebenarnya karena si BIM ini kan banyak ya FS lama itu belum ada BIM-nya, jadi memang belum ada desain, ada 3D, memang 2 dimensi. Biasanya kayak proyek dari Pemda nih, dari pemerintah daerah masih ke pusat, kayak yang jembatan Pulau Laut ya, Pulau Laut yang di Kalsel tuh. Nah itu udah datanya dari 2 dimensi. Nah karena kita mau di BIM kan, ya kita minta aja, Pak ini tolong dibikin desain 3D-nya, analisanya dilengkapin buat masukin CDE, biar kedepannya langsung
Itu nggak masalah sih, nggak masalah. Oke, baik. Begitu pertanyaan Pak Ervan telah dijawab oleh Bapak narasumber kita. Baik, Bapak Vito, terima kasih atas jawabannya ya. Oke, selanjutnya mungkin kalau tidak ada pertanyaan, kita langsung memberikan kesempatan kepada Bapak narasumber kita untuk memberikan closing statement kepada Bapak. Disilahkan. Ya baik, terima kasih Bu Selvi. Sekali lagi terima kasih waktunya Bapak Ibu dan teman-teman dari ILQ DPD Jambi ya untuk sudah Iya, mengundang. betul. Ini mungkin memang tadi relatif teman-teman daerah mungkin masih beberapa jarang yang mengikuti BIM, tapi di beberapa tempat juga udah sering gitu ya, terutama yang banyak proyek strategisnya. Bahkan untuk mendorong ini di PU sendiri, kita ada klinik BIM tiap minggu. Bahkan tuh ya di internal kementerian sendiri, PU gitu ya, bikin klinik BIM tiap minggu untuk mendorong. Karena memang salah satu sektor di Indonesia yang tertinggal digitalisasinya ini konstruksi. Nah, makanya dari sisi regulator ini mendorong BIM itu kalau ditempatkan dari pasar, dari kontraktor yang pengen pakai BIM biar lebih murah, konsultan pakai BIM daripada saya gambar 2 kali, kayak tadi ya 2 dimensi diminta 3D, mendingannya dari awal udah gitu. Nah, di kita itu memang harus dorong dari regulator, jadi kita coba dorong, bahkan di internal juga apa namanya pasti dibikin rutin gitu ya. Nanti harapannya Bapak Ibu tidak menjadikan BIM ini sebagai apa namanya halangan gitu istilah BIM. Yang tadi saya sampaikan di awal, saya sampaikan lagi. Anggap saja ini kerjaan konstruksi pada umumnya. Cuman yang tadinya kita pakai Excel, pakai tulis di kertas, gambar, ini kan ada softwarenya. Udah pakai software itu aja gitu. Sama kayak dulu kita hitung mulai kapan tuh udah nggak, ini pas pakai Excel ya. Nah, sekarang udah ganti nih, pakai Civil 3D. Buka filenya udah bukan di PDF, makanya di Common Data Environment. Kerjaannya ya sehari-hari aja. Nah mungkin teman-teman yang dari lahir sudah melek digital, yang Gen Z, ini mungkin nanti lebih lebih tepat lagi nih mungkin ya. Milenial juga mungkin sudah sering. Mungkin demikian dari saya Bu Sofi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Vito, ini mungkin di luar konteks. Masih ada pertanyaan satu lagi, boleh Bapak izin? Yang di kolom chat, kayaknya ini krusial pertanyaannya karena menyangkut masa depan kayaknya nih Pak. Baik, pertanyaannya saya bacakan kembali Bapak, bagi aparatur dinas atau PNS atau kontrak di daerah yang baru akan memulai implementasi BIM di tahun depan, jenis pelatihan atau sertifikasi kompetensi apa yang harus dimiliki oleh mereka? Apakah BIM, koordinator yang paling mendesak untuk diambil agar siap bertindak sebagai tim pengawas proyek? Nah, silakan Pak. Baik, terima kasih Bu. Kalau dari saya sih dilihat dari prospeknya dulu, dari prospek. Jadi sebenarnya BIM coordinator itu dia kan mengkoordinasikan tapi harus paham ya cara membuat file digitalnya dari awal seperti apa. Jadi kalau saran saya terkait untuk mempersiapkan kemampuan diri dari BIM modeler aja dulu. Dari BIM modeler, si koordinator ini bisa dari pengalaman, dari pengalaman. Karena kalau langsung BIM koordinator belum pernah modeling, bisa belum ada pengalaman gitu. Jadi kalau saran saya sih BIM modeler aja. Nanti ke depannya juga eh, saya juga selalu menyarankan kalau awal-awal nggak usah disyaratin di kontrak, apa di kontrak di KAK gitu, minta BIM coordinator, nggak usah, nggak ada orangnya juga nanti bikin aja BIM modeler. Jadi kalau kalau saran saya biar ngerti secara teknis, nanti koordinator mah bisa dari pengalaman ya. Itu jadi modeler BIM aja. Tapi bukan yang juru gambar ya, modeler aja dulu tanggung. Mungkin itu udah ada sih job kernya tuh, jabatan kerjanya di Bincon. Di SKK ini juga udah ada, nanti bisa dicek. Oke, baik. Sangat membuka wawasan ya terkait BIM ini. Terima kasih banyak nih Pak narasumber kita. Ilmunya cukup bermanfaat, apalagi bagi saya nih. Saya juga baru melek nih Pak, BIM itu apa sih? Iya, oke baik. Demikianlah
closing statement dari Bapak narasumber kita dan telah menjawab beberapa pertanyaan. Kita berikan applause yang meriah kepada Bapak narasumber kita. Baik, demikianlah saya izin menutup Bapak. Demikian acara Bintek Online kita pada hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber kita atas ilmu yang telah diberikan kepada kita semua. Semoga menjadi ladang pahala dan amal jariah dan kita semua mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari ilmunya. Saya sebagai moderator mohon undur diri dan memohon maaf jika ada kesalahan saat berlangsungnya acara dan diskusi kita. Kesalahan dan kekurangan